anak-anakku sekalian, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang usaha dan daya sebagai kelanjutan dari materi IPA kelas 8. Baiklah, perhatikan gambar ketika seorang anak pergi ke sekolah membawa tas di punggungnya. Apakah ini termasuk usaha? Atau seorang sedang mendorong dinding? Apakah ini termasuk usaha? Atau orang yang sedang mendorong mobil yang mogok? Apakah ini termasuk usaha? Atau orang Bali sedang membawa sesembahan di atas kepalanya? Apakah ini merupakan usaha? Baiklah, kita bahas jawabannya dengan kita bahas dulu tentang pengertian usaha, di mana secara bahasa Inggris, in physics, work is the process of energy transfer to the motion of an object via application of a force, often represented as the product of force and displacement. Dalam fisika, usaha adalah proses transfer energi terhadap pergerakan sebuah objek melalui sebuah gaya yang bekerja pada objek, yang sering dipresentasikan dengan hasil dari gaya dan perpindahan. Baik, jadi sebuah gaya bisa dikatakan usaha jika dan usahanya bernilai positif jika gaya yang bekerja pada objek searah dengan arah perpindahan objek, ya, searah dengan arah perpindahan objek. Dari penjelasan tersebut, ada dua hal yang menjadi faktor terjadinya usaha, yaitu ada gaya dan perpindahan. Dan dari sini ada dua kemungkinan. Jika gaya yang berikan pada sebuah objek dan objek terjadi perpindahan, maka di sini terjadi usaha. Lain halnya ketika ada gaya yang diberikan pada sebuah objek tapi objeknya tidak mengalami perpindahan, maka dikatakan dia tidak terjadi usaha. Perhatikan gambar. Ini ada dikatakan gambar seorang sedang mendorong mesin pemotong rumput. Karena dia memberikan sebuah gaya terhadap mesin pemotong rumput dan mesin pemotong rumput mengalami perpindahan, maka dikatakan ini sudah terjadi usaha, ya, di mana ada gaya yang diberikan pada mesin pemotong rumput dan menyebabkan mesin bergerak atau terdorong. Lain halnya dengan ini, seorang yang sedang membawa koper, dikatakan tidak ada usaha yang terjadi di sini karena tidak ada gerak pada koper dan tidak ada energi yang ditransfer oleh, ya, kalaupun ada tapi tidak mengalami ada gerak gaya ke atas tapi tidak ada perpindahan pada koper, ya. Asalnya tidak ada energi yang ditransfer pada koper atau dari koper. Perhatikan gambar orang yang sedang membawa koper secara horizontal dengan kecepatan tetap. Di sini tidak ada usaha yang terjadi karena tidak ada transfer energi yang terjadi pada koper. Walaupun diselidiki lebih jauh, antara gaya dengan perpindahan ternyata membentuk sudut 90 derajat. Jadi secara matematis cos 90 derajat itu bernilai 0. Maka dikatakan tidak ada usaha. Sama halnya dengan ini kasusnya lain, ternyata koper yang dibawa untuk menaiki tangga dengan kecepatan tetap, ya, di sini ternyata terjadi usaha. Karena sebenarnya ada gaya yang bekerja pada koper, ya, menyebabkan koper bergerak dan terjadi transfer energi terhadap koper. Maka dikatakan di sini menghasilkan usaha. Ya, kalaupun diselidiki lebih jauh, membentuk sudut antara gaya dan perpindahan, ya. Jadi mana sudutnya setelah dihitung dengan cos theta masih ada nilainya. Nah, jadi kita bisa jawab sekarang
Ketika seorang anak membawa tas di punggungnya, ternyata ini bukan usaha, ya, karena tidak ada transfer energi atau tidak ada gaya yang bekerja pada tas. Nah, ini juga ketika seorang mendorong dinding, ini juga tidak terjadi usaha karena gaya yang diberikan pada dinding tidak menyebabkan dinding berpindah. Nah, ini baru merupakan usaha ketika dia mendorong mobil yang mogok menyebabkan mobilnya berpindah. Nah, ini bukan usaha karena tangannya hanya tidak memberikan transfer energi atau gaya terhadap buah-buahan yang di atas kepalanya itu, ya. Jadi ini bukan merupakan usaha. Jadi mudah-mudahan kalian mengerti untuk menentukan mana yang usaha, mana yang bukan usaha. Baik, kita lanjutkan dengan persamaan dari usaha, ya. Ini bahasa Inggrisnya. The work done on a system by a constant force is the product of the component of the force in the direction of motion times the distance through which the force acts. For one way motion in one dimension, this is expressed in equation form as W sama dengan S kali D kali cos theta. Baik, kita bahas saja persamaan yang biasa kita pahami, bahwa usaha adalah W sama dengan F kali delta S. Kalau di sini dengan huruf D sama saja, ya. Di mana W adalah usaha, satuannya joule, F-nya adalah gaya yang bekerja pada sistem atau objek, satuannya Newton, dan delta S adalah perubahan jarak atau perpindahan yang terjadi pada benda, satuannya meter. Perlu diingat, biasanya dalam perhitungan 1 meter 100 cm, 1 meter sama 100 cm, 1 cm berarti 1/100 meter. Ya. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan dari buku paket kalian. Kita bahas satu persatu. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja berpindah sejauh 20 cm. Apakah ini merupakan usaha? Ya, merupakan usaha. Setelah diselidiki, F-nya 10 Newton, delta S-nya 0,2 meter dibagi 100 tadi cm, maka ada nilai W-nya yaitu 2 Joule. Ya, jadi merupakan usaha. Mangga dengan massa 500 gram jatuh dari pohon dari ketinggian 2 meter. Apakah ini usaha? Ya, ini merupakan usaha. Setelah diselidiki ternyata ada gaya gravitasi nanti yang bekerja, ya. Mana F yang digunakan adalah gaya gravitasi 10 Newton. Delta S-nya adalah ketinggian dari pohon mangga 2 meter. Jadi hasilnya nanti 20 Joule. Siti dorong kereta belanja dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kembali lagi ke rak daging. Dikatakan ini bukan usaha. Kenapa bukan usaha? Karena ketika dia mendorong benar ada gaya 50 Newton tapi tidak ada perubahan posisi. Karena dia kembali lagi ke titik awal dia bergerak, yaitu ke rak daging, maka delta S-nya sama dengan 0. Maka W-nya hasilnya juga akan 0. Ya, berapapun angka gayanya dikalikan dengan delta S-nya 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi ini bukan usaha. Dayu menginjak telur dengan gaya 5 Newton. Apakah ini usaha? Bukan, ini bukan usaha. Karena gaya yang diberikan pada telur 5 Newton tidak menyebabkan telur itu berpindah. Jadi dikatakan tidak ada delta S. Maka hasilnya adalah tetap 0. Usahanya 0, ya, tidak ada usaha. Balok 2 kg berpindah dengan gaya 40 Newton setelah menerima gaya 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Ya, ini merupakan usaha. Ya, dimana perpindahannya 2 meter, gayanya 40 Newton, maka tinggal dikalikan saja 40 Newton kali 2 meter yaitu 80 Joule. Nah, ini untuk lebih mendalami lagi materi tentang usaha, ada soal dari buku paket kalian. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, di mana ada contoh soal sini. Lani mendorong dengan gaya 100 Newton, raknya berpindah 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak
dengan massa yang sama, ukuran yang sama, dengan gaya yang berbeda yaitu 400 Newton dan rak berpindah 40 meter. Pertanyaannya adalah berapa besar usaha yang dilakukan Lani dan Siti? Kita hitung satu persatu. F Lani 100 Newton, delta S-nya Lani 10 meter. Sedangkan gaya yang dilakukan oleh Siti 400 Newton, delta S-nya 40 meter. Dihitung satu persatu dengan rumus W sama dengan F kali delta S. W Lani sama dengan 100 Newton kali 10 meter yaitu hasilnya 1000 Joule. W Siti, usaha yang dilakukan Siti yaitu hasilnya 16.000 Joule. Jadi ini hasil akhirnya. Lani melakukan usaha 1000 Joule dan Siti 16.000 Joule. Baiklah, kita berpindah ke materi berikutnya, itu tentang daya, di mana daya adalah laju energi. Jadi kita dapat rumus baru di sini, P sama dengan W per T, di mana P-nya daya, satuannya watt, W-nya usaha, satuannya joule, T-nya adalah waktu, satuannya second. Kita supaya memahami apa itu daya, kita bacakan dulu, ini ada sebuah contoh soal. Melanjutkan contoh soal yang tadi tentang Lani dan Siti ketika dia memindahkan rak, tapi ditambahkan di sini Lani memindahkan rak dengan usaha 1000 Joule dalam waktu 10 second. Sedangkan Siti memindahkan rak 16.000 Joule dalam waktu 40 second. Maka yang ditanya adalah berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak. Maka kita ketahui W Lani tadi 1000 Joule dengan waktu 10 second. W Siti 16.000 Joule dengan waktu 40 second. Kita hitung dengan rumus P sama dengan W per T masing-masing. Untuk P Lani atau daya yaitu 1000 Joule per 10 second, hasilnya 100 watt. P Siti 16.000 Joule per 40 second, satuan hasilnya 400 watt. Jadi daya yang dilakukan Lani 100 watt, Siti 400 watt. Nah, ini ada soal latihan, sebenarnya kita pahami saja. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya 250 Newton dan kereta bergerak maju sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan Benny mendorong kereta yaitu 80 second. Pertanyaannya, berapa atau tentukan besar usaha yang dilakukan Benny untuk mendorong kereta belanja dan berapa daya yang dilakukan Benny untuk mendorong kereta belanja. Jadi kita tulis dulu, diketahui F sama dengan 250 Newton, delta S-nya 50 meter, T-nya 50 second. Maka W sama dengan, ya maka ditanya W dan T. Kita tulis dulu untuk yang pertanyaan pertama, W sama dengan F kali delta S, yaitu 250 Newton kali 50 meter. Hasilnya 12.500 Joule atau 1,25 kilojoule. Sedangkan yang B, daya W per T, W yang didapat tadi 12.500 Joule dibagi waktunya yaitu 50 second. Hasilnya adalah 250 watt. Baiklah, terima kasih. Itulah pembahasan tentang usaha dan daya. Semoga bisa dimengerti. Dan Bapak akhiri dulu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.